Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Drita Syaliza dari Open D24. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada bab ke-7, yaitu dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Yang pertama, ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Islam memandang bahwa baik ilmu maupun pengetahuan keduanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang mengajarkan pada manusia, dan selain manusia, ilmu pengetahuan yang sudah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-32 dan surat Al-A'laq ayat ke-5. Allah menurunkan wahyu, Al-Quran dan hadis, dan menyediakan alam semesta sebagai sumber ilmu dan pengetahuan. Agar manusia dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan dari dua sumber ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panca indera, akal, dan hati kepada manusia sebagai sarana mencari ilmu dan pengetahuan. Lalu yang kedua, kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam. Ditinjau dari sumbernya, kebudayaan Islam adalah seluruh aktivitas manusia yang secara inspiratif bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kebudayaan Islam adalah perwujudan dari akhlak yang berasal dari Al-Quran, sedangkan wujud dari seluruh aktivitas budaya Islam yang konkret dan dapat diindra oleh manusia adalah bentuk dari peradaban Islam. Secara historis, peradaban Islam sebagai bentuk dari kebudayaan Islam yang telah mengalami kemajuan dan kemunduran. Hal ini dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern umat Islam pada saat itu. Lalu, faktor kemajuan peradaban Islam, yaitu menurut Badriyatin, periodisasi masa kemajuan Islam berlangsung pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Masa ini adalah masa 3 kekhalifahan. Khalifah Rashidah, Khilafah Bani Umayyah, dan Khilafah Bani Abbas. Puncak kejayaan Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Pada masa ini, Baghdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah menjadi rujukan dan sentral ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Kemajuan ini menurut Huda dipengaruhi oleh dua tradisi yang sama-sama menghantarkan masyarakat Arab pada sebuah budaya yang maju dan progresif. Pertama, masyarakat Arab pada saat itu mulai memiliki budaya menulis. Budaya ini terinspirasi oleh Al-Quran, sebuah mukjizat yang berbentuk teks bahasa. Dengan turunnya Al-Quran, umat Islam banyak menulis tafsir dan hadis Nabi. Kedua, penerjemahan filsafat dan logika Yunani mempengaruhi pola pikir ilmuwan Arab untuk berpikir secara sistematis. Lalu, faktor kemunduran peradaban Islam. Setelah mencapai puncak keemasannya, peradaban Islam kemudian mengalami masa kemunduran. Penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad dipimpin Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13 memastikan keruntuhan peradaban Islam. Pasukan Mongolia hanguskan Baghdad beserta isi dan penghuninya. Pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaan dihancurkan. Buku-buku dan warisan intelektual dibakar dan dibuang ke laut. Para sarjana dan ulama dibunuh. Penduduk dibantai. Khalifah Al-Mu'tasim ikut terbunuh dalam penyerbuan tersebut. Menurut analisis para sejarawan, keruntuhan peradaban Islam disebabkan setidaknya oleh dua hal, yaitu politik dan moral. Lalu, kontribusi ilmuwan Muslim klasik dalam kemajuan Barat modern. Pada masa kejayaan Islam, masyarakat Islam benar-benar menjadi rujukan bagi perkembangan keilmuan dunia. Para pecinta ilmu pengetahuan dari berbagai penjuru Eropa Barat seperti Italia, Prancis, Swiss, Jerman, dan Kepulauan Inggris berdatangan ke Andalusia. Mereka datang untuk mendalami ilmu pengetahuan dan budaya Arab Islam untuk kemudian menyebarkannya ke berbagai penjuru di Eropa. Di Eropa terdapat lembaga-lembaga terjemah yang menerjemahkan khazanah pemikiran dan keilmuan Arab Islam. Di antaranya yang terdapat di Universitas Cordova yang berpusat di Masjid Cordova, Sekolah Tulaitullah atau Toledo, dan Sekolah Salerno. Pada saat itu banyak sekali ilmuwan muslim yang menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di banyak bidang seperti matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, kedokteran, IPA, farmasi, geografi, pelayaran, bahasa, sastra, dan lain sebagainya.
Jaudah mengklasifikasi ada 147 ilmuwan terkemuka dalam sejarah Islam. Kemajuan iptek sebagai tantangan umat Islam di masa kini. 1. Pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fungsi ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia. Sejak pertama kali manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kelebihan Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang dibandingkan dengan makhluk lain tentang kemampuannya menguasai ilmu pengetahuan. Ini dibuktikan ketika Adam alaihissalam mampu menyebutkan berbagai nama benda-benda secara lengkap, sedangkan para malaikat tidak mampu melakukannya. Bahkan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad juga berisi perintah mencari ilmu, Iqra atau membaca. Padahal Nabi Muhammad SAW hidup di lingkungan masyarakat yang minim, bahkan tidak menghargai budaya baca tulis, sehingga beliau pun dikatakan ummi, alias tidak membaca dan menulis. Lalu, yang kedua, merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Islam sebagai agama samawi terakhir secara potensial memiliki kemampuan untuk menjadi rujukan seluruh khazanah ilmu pengetahuan. Meski saat ini umat Islam mengalami penurunan dalam berbagai aspek kehidupan, benih-benih potensi kebangkitan Islam sebetulnya telah ada, namun belum terorganisasi. Kebangkitan umat Islam bisa ditumbuh kembangkan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal. Lalu, jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia. 1. Kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Aceh Besar. Menurut H.J. de Graaf dalam Yatim, Aceh menerima Islam dari Pasai yang kini menjadi bagian wilayah Aceh. Di wilayah Jawa terdapat kerajaan Islam Demak. Perkembangan kerajaan ini bersamaan waktunya dengan melemahnya posisi Raja Majapahit. Selain tiga kerajaan tersebut, perkembangan Islam terus mengalami perkembangan. Di Jawa setelah Demak runtuh, dilanjutkan oleh kerajaan Pajang di Kartasura, Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta, Kesultanan Cirebon, dan Banten. Di Kalimantan, berdiri Kerajaan Banjar yang bertempat di Kalimantan Selatan dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Selain itu, berdiri pula kerajaan-kerajaan di Maluku, Sulawesi, yaitu Gotalo, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Lalu yang kedua, wujud peradaban Islam di Indonesia. Wujud dari peradaban Islam di Indonesia bisa dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama birokrasi keagamaan. Di semua kerajaan Islam, penasehat raja adalah para ulama-ulama. Lalu yang kedua, ulama dan karya-karyanya. Ulama Muslim terkenal pertama di Indonesia adalah Hamzah Fansuri, seorang tokoh sufi pertama yang mengarang kitab Asraru al-Arifin fi Bayan, ila suluk wa al-tauhid, berasal dari Fansur atau Barus, Sumatera Utara. Ulama lain yang terkenal adalah Syamsuddin al-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri dari Aceh, dan Abdur Rauf Singkel. Lalu yang ketiga, arsitek bangunan yang tertuang dalam arsitektur masjid-masjid di Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.